Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali teman-teman di kelas akuntansi sektor publik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih definisi regulasi publik, kemudian apa saja sih regulasi-regulasi yang terkait dalam akuntansi sektor publik, atau dasar hukum keuangan publik di Indonesia itu apa aja sih. Nah, semua itu akan kita bahas setelah ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita mau belajar tentang regulasi, terutama regulasi keuangan di sektor publik atau regulasi yang berhubungan sama siklus akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, sebenarnya ini umum aja dan dasar, maksudnya logik sekali. Jadi tahap penyusunan regulasi publik itu pertama ya jelas kita harus menentukan dulu kenapa sih mengapa harus diatur gitu. Terus nanti dari situ baru di breakdown lagi sebenarnya permasalahannya apa, misi yang mau dicapai itu kayak gimana. Nanti baru dipikirin lagi dengan apa itu diatur gitu ya, apakah misalnya bentuknya apa undang-undang, apa cukup dengan peraturan pemerintah, atau itu masih di skala daerah aja jadi pakai perda atau dan sebagainya gitu ya. Terus bagaimana juga cara mengaturnya. Terus habis itu baru nanti ada diskusi atau musyawarah untuk membahas tentang aturan atau draft yang sudah dibuat itu ya. Kemudian kalau ada catatan nanti setelah dari diskusi pasti ada catatannya, kira-kira apa yang masih belum sesuai, apa yang harus ditambahin, apa yang kurang dan sebagainya. Gitu sih. Terus ini regulasi publik. Jadi ketentuan regulasi publik itu ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Ya, intinya gitu aja sih, regulasi publik ya pasti untuk organisasi publik gitu. Contohnya ya seperti kemarin ada pemerintah atau organisasi sektor publik non pemerintah lainnya. Nah, yang pokoknya concernnya adalah pertama kali itu harus dicari yang dilakukan itu adalah mencari jawaban atas pertanyaan kenapa isu tersebut harus diatur atau mengapa regulasi publik itu perlu disusun. Nah, ini jadi untuk penyusunan regulasi publik ini jadi nanti ada perumusan masalah, terus ada perumusan draft regulasinya, terus nanti prosedur pembahasan dengan musrembang atau dan sebagainya, dan kemudian lalu ada pengesahan. Nah, ini contoh perumusan masalahnya. Jadi misalnya nih, ini ada tahapan siklus akuntansi sektor publik. Kemarin sudah di slide itu juga sudah ada ya tahapannya, dari mulai perencanaan, penganggaran, terus realisasi anggaran, terus ada nanti pengadaan barang dan jasa, terus ada kemudian ada siklus laporan keuangannya, pelaporan keuangan, terus habis itu ada setelah dilaporkan ada harus diaudit dan audit, terus ada siklus pertanggungjawabannya. Nah, ini ada contoh-contoh permasalahannya. Misalnya kalau di perencanaan publik itu kira-kira ternyata masalahnya adalah ketimpangan pelayanan publik, misalnya di bidang kesehatan sama pendidikan. Terus pihak yang terkaitnya apa? Jadi ini yang namanya poin perumusan masalah. Dari tadi setelah kenapa sih harus diatur, kan tentu itu berarti kan ada masalah yang terjadi di situ. Nah, itu harus diidentifikasi kira-kira apa. Nah, terus pihak terkaitnya ya berarti misalnya bagian perencanaan, bagian program, stakeholder. Terus nanti ada penganggaran publik juga, misalnya masalahnya adalah alokasi anggaran pelayanan publik itu ternyata masih minim sekali gitu.
Nah, itu pihak yang terkait siapa aja juga harus diidentifikasi dan seterusnya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Dan ini pengadaan barang dan jasa nih, permasalahan yang paling besar dulu itu adalah informasinya tidak transparan. Jadi publik itu nggak tahu sebenarnya mekanisme pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu seperti apa dulu sebelum ada yang namanya e-procurement dan e-procurement itu ya. Jadi sekarang sih mulai dilakukan transparansi sih dari pemerintah gitu, dari mulai lelangnya sampai pengumuman siapa yang dapatnya itu semua tersaji di publik gitu. Terus sampai audit misalnya kurang bukti yang yang terkait siapa gitu. Nah, next ini adalah kalau tadi setelah permasalahan yang tadi dirumusin, terus jangan lupa terus kita harus mengidentifikasi kira-kira kerugian apa sih yang bisa ditimbulkan dari permasalahan itu. Jadi misalnya kalau ada ketimpangan pelayanan publik gitu, kerugiannya kan adalah ya masyarakat pasti tidak bisa dapat dilayani kebutuhannya dengan maksimal gitu kan. Nah, terus habis dari kita mengidentifikasi apa kerugiannya, nah baru kita identifikasi apa solusinya untuk supaya meminimalisir atau setidaknya kerugian ini bisa dihindari gitu. Itu misalnya penyusunan daftar skala prioritas. Terus misalnya kalau alokasi anggaran targetnya itu pencapaiannya tidak maksimal, misalnya kayak kemarin itu yang Dinas Kesehatan nih selama COVID kan dari anggarannya itu baru terserap 1, berapa persen gitu. Itu kan berarti pencapaian targetnya dia tuh nggak maksimal gitu. Nah itu kenapa? Solusinya gimana? Ya harus bikin program, si Dinas Kesehatan harus nambah alokasi lagi buat pelayanan publik gitu. Jadi jumlah pencairan dana tidak sesuai anggaran misalnya, programnya tidak berjalan baik. Nah terus kalau yang tadi, yang Dinas Kesehatan yang serapannya cuma 1% dari, jadi berapa puluh triliun itu dia baru 1%-nya diserap gitu ya, itu berarti programnya kan nggak bisa berjalan dengan baik dong gitu. Jadi solusinya gimana ya, pendisiplinan anggaran atau perbaikan sistem realisasi anggarannya. Terus misalnya tadi yang bagian pengadaan barang dan jasa informasinya tidak transparan, kerugiannya apa kalau nggak transparan? Jadi kriteria organisasi penyedia layanan barang dan jasa ini terbatas. Kalau informasinya nggak transparan, jadi yang jadi vendor tuh itu doang gitu. Padahal sebenarnya banyak vendor atau banyak supplier yang mungkin bisa menyediakan barang dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih murah kan gitu. Jadi akibatnya adalah ya ujung-ujungnya mungkin pemborosan gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya udah harusnya diperluas akses informasi terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Salah satunya yaitu kemarin itu solusinya adalah dengan adanya e-procurement itu. Terus misalnya ketidaktepatan waktu pelaporan, ini bagian siklus pelaporan keuangan ya. Akibatnya apa kalau nggak tepat waktu? Ya jadwal kegiatan organisasi ya jadi berantakan gitu ya. Dan juga bisa jadi ada salah satu lagi kerugiannya adalah kesalahan pengambilan keputusan akibat pelaporannya itu telat gitu. Terus solusi tindakannya apa ya, harus ditertibkan mungkin dengan undang-undang atau dengan peraturan-peraturan yang ada di organisasi itu gitu ya. Terus kurangnya bukti, ini misalnya di tahap audit, auditornya tidak mengumpulkan bukti dengan cukup gitu. Nah kerugiannya apa ya, ketidakpercayaan publik gitu ya. Solusinya apa ya, perbaikan sistem akuntansi dan dokumentasinya. Terus yang terakhir
terakhir keterbatasan pendistribusian informasi, itu misalnya kerugiannya jadi respon masyarakatnya minim karena dia nggak terima apa-apa kan, nggak terima informasi, jadi nggak bisa merespon gitu. Ya udah, solusinya berarti harus diperluas. Ya. Nah, ini nanti sebenarnya kalau ada regulasi itu ada proses reviewnya. Jadi proses review untuk meyakinkan bahwa ada ini mekanisme check and balance ini gitu. Jadi ada judicial review. Kalau di Indonesia juga ada namanya legislative review sama judicial review. Mungkin ini ranah anak hukum ya. Jadi kalau judicial review itu, setahu saya kalau di Indonesia itu dia MK yang mengadakan judicial review, lembaga peradilan untuk menguji kesahihan atau daya laku produk hukum yang dihasilkan eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau legislatif review itu oleh Mahkamah Agung, MA. Nah, jadi sebenarnya kalau waktu itu saya pernah baca artikel itu ada kekurangannya sih sistem yang pemisahan pemisahan kekuasaan atas review ini di Indonesia, karena bisa jadi misalnya dari MA itu keputusannya saya mau bikin perda nih, terus perda kan direview tuh, misalnya kalau dari tahap MA perdanya MA bilangnya perdanya tidak sesuai dengan undang-undang, tapi ternyata di tahap Mahkamah Konstitusi justru dia merasa undang-undangnya sendiri yang kurang sesuai sama konstitusi. Intinya adalah setiap regulasi itu pasti harus ada namanya mekanisme tadi ya, pembahasan. Selain pembahasan juga harus direview. Nanti mungkin ada contoh form permintaan reviewnya kalau kalian bisa Google sendiri. Nah, ini kalau untuk produk regulasi. Jadi setiap siklus itu ada produk regulasinya. Ya. Misalnya ini ada siklusnya. Jadi siklus regulasi di tahap perencanaan. Misalnya Pak, tahap perencanaan itu produk regulasinya apa? Ini nanti ada di sini. Nah, ini contohnya. Ini sudah saya perbaharui. Itu kalau misalnya kalian lihat dari sumber buku untuk yang regulasinya itu kebanyakan sudah out of date ya, kan karena regulasi itu banyak sering kali, maksudnya beberapa kali kan bisa direvisi, bisa diupdate. Jadi kayak misalnya PP nomor 9 atas perubahan dari PP nomor 7. Nah, ini jadi yang insya Allah sudah terupdate ya. Jadi regulasi perencanaan publik ini produknya misalnya ya tentang Perpres 18 tahun 2020 ini tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 ini nanti akan Perpres ini akan terus disesuaikan selama 4 tahun. Jadi bikin RPJM selama 4 tahun, nanti ada Perpresnya lagi di tahun 2025. Nah, untuk regulasi anggaran publik ini ada undang-undang tentang APBN gitu ya. APBN juga ini tahun anggaran itu beda undang-undangnya. Jadi dibikin undang-undang lagi. Terus regulasi tentang pelaksanaan realisasi. Ini biasanya nanti ada regulasi tentang rincian anggaran, atau di Pemdanya itu di skala daerah itu nanti dia biasanya kepala daerahnya atau bisa pakai perda atau bisa pakai perkada, peraturan kepala daerah itu nanti menetapkan ini daftar perincian anggaran gitu. Terus regulasi pengadaan barang dan jasa publik itu ya ini SK Gubernur atau
kepala daerah masing-masing ya tentang pemenang dalam pengadaan barang dan jasa contohnya. Terus pertanggungjawaban ini juga terkait sama organisasinya masing-masing. Jadi kalau peraturan di daerah berarti ada peraturan daerah penerimaan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kepala daerah. Nah, kalau yang tadi produk, kalau ini siklus yang mengatur akuntansi sektor publik. Ini contohnya ada di sini. Nah, kalau regulasi yang mengatur itu kebanyakan memang undang-undang ya, atau yang di bawahnya itu peraturan pemerintah. Jadi perencanaan publik itu ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nanti mungkin kalau misalnya kalian perlu untuk membacanya, sebenarnya ini bisa langsung dicari di Google aja, nih undang-undangnya semua sudah ada biasanya. Intinya selalu berhubungan sama siklusnya. Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab negara ini pasti dasar dari siklus auditnya gitu. Karena ada bagian pemeriksaan gitu ya. Kalau pertanggungjawaban berarti pelaporan keuangan dan kinerja. Itu ada di siklus pertanggungjawaban. Nah, ini regulasi pemerintah. Jadi awalnya sebenarnya ada namanya reformasi keuangan negara. Nah, ini Undang-Undang 3 ini adalah tonggak reformasi keuangan negara gitu. Nanti mungkin agak sedikit dibahas setelah ini. Oke, nah kenapa sih kemarin itu harus ada reformasi keuangan? Itu karena dirasa banyak banget kelemahan-kelemahan di segala macam bidang, contohnya bidang penganggaran, kelemahan di bidang pelaksanaan anggaran, dan juga kelemahan akuntansi dan pertanggungjawabannya. Jadi dulu sebelum ada undang-undang tersebut, pemerintah itu anggarannya masih berorientasi pada input bukan output, atau malah sekarang jadi outcomes harusnya. Jadi maksudnya gini loh, kalau nanti ada namanya single line budgeting kalau nggak salah, itu yang dulu dipakai oleh pemerintah. Titik beratnya pertanggungjawabannya itu gimana caranya yang ada di anggaran itu bisa dibuktiin gitu. Tapi masalah nantinya hasilnya seperti apa, outcome-nya kayak apa, itu nggak dijadikan pertanyaan gitu. Yang penting pertanggungjawabannya adalah kalau misalnya beli barang 10 juta, ya bisa dipertanggungjawabkan tuh, saya beli barang nih 10 juta kwitansinya gitu. Kalau dulu fokusnya masih ke situ. Nah, kalau sekarang ini fokusnya udah ke output atau outcomes. Jadi dari anggaran itu, selain juga misalnya beli barang 10 juta, untuk program apa gitu, harus misalnya Dinas Kesehatan programnya untuk mengatasi polio, penurunan polio 2% dalam 6 bulan gitu. Nah, habis itu nanti pertanggungjawabannya ditanyain tuh. Jadi oke, ini bagaimana anggarannya, programnya tercapai nggak, kira-kira penurunannya di selama 6 bulan itu berapa persen. Nah, udah mulai ditanyain juga dari mulai programnya, terus pencapaian programnya juga seperti apa gitu. Nah, terus ada kelemahan di pelaksanaan anggarannya juga. Jadi intinya adalah fungsi-fungsi yang ada di pelaksanaan anggarannya itu kurang optimal deh gitu, karena mungkin juga dulu sumber daya manusianya itu masih sangat terbatas ya. Sama ada kelemahan akuntansi dan pertanggungjawaban. Jadi nah, kalau dulu sebelum UU itu tuh tidak ada tersedia standar akuntansi baku untuk pelaporan keuangan pemerintah. Jadi gimana coba kalau misalnya apa akibatnya kalau misalnya nggak ada standarnya? Jadi orang itu bikin laporan itu bisa semaunya. Jadi ada mungkin yang pengungkapannya itu detail, ada yang mengungkapkan ya hanya yang memang dia mau aja gitu ya. Terus belum jelas otoritas pembuat standarnya. Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat.
Yang ketiga, fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih. Nah, itu tadi karena sebelum pemeriksaan itu belum belum jelas juga, maksudnya kedudukan BPK itu seperti apa, kedudukan internal audit di pemerintah itu kalau internal. Jadi eksternal audit di pemerintah itu adalah BPK, dia setara sama eksekutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, terus BPK. Jadi mereka itu satu level. Nah, ada juga sistem pengawasan internal atau SPI atau auditor internalnya pemerintah. Contohnya adalah BPKP atau juga inspektoral yang ada di masing-masing entitas. Pertanggungjawabannya itu kepada presiden kalau yang internal. Kalau BPK pertanggungjawabannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Nah, ini reformasi-reformasi yang dilakukan pemerintah. Jadi dari mulai perubahan-perubahan hukum dan peraturan, terus perubahan personil, sarana kerja, leadership baru, dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 undang-undang yang menjadi pilar dari reformasi keuangan negara. Yang UU 17 tahun 2003 ini tentang keuangan negara, itu intinya ya dia mengatur secara umum tentang keuangan negara tuh gimana gitu. Terus yang UU 1 2004 perbendaharaan negara, ini juga pengatur sistem keuangan, tata cara pembayaran, dan pertanggungjawaban dari keuangan negara. Intinya itu. Terus yang 15 tahun 2004 ini pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan oleh BPK berdasarkan sistem akuntansi, standar akuntansi pemerintah. Isinya ya ada pemeriksaan keuangan. Jadi kalau di BPK ini dia melaksanakan 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, sama tujuan tertentu. Gitu. Makanya kalau di pemerintahan itu yang namanya pertanggungjawaban itu nggak cuma laporan keuangan ya, nggak kayak di kalau sektor private kan dia menerbitkan laporan keuangan, tapi kalau di pemerintah itu ada juga yang namanya laporan kinerja. Jadi harus bikin karena itu tadi akuntabilitas. Jadi memang di pemerintah itu agak lebih kompleks pengukuran kinerjanya. Nanti pengukuran kinerja itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini jadi di BPK itu ada 3 pemeriksaan keuangan, kinerja, sama pemeriksaan tujuan tertentu. Itu maksudnya kalau misalnya ada kasus audit investigasi, jadi waktu BPK-nya masuk mengaudit, misalnya Pemda nih, ada BPK mengaudit, ternyata BPK itu mencurigai misalnya ada transaksi yang tidak lazim, lah kayaknya ada kecenderungan untuk indikasi korupsi. UUD 45 ini reformasi hukumnya ya, jadi turunannya jelas kalau dari stratanya kan pasti dari Undang-Undang Dasar, terus diturunkan ke undang-undang. Nah, ini undang-undang yang tadi pilar dari reformasi keuangan. Oke, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara nanti diturunkan jadi peraturan pemerintah. Nomor 71 tahun 2010 ini tentang SAP, standar akuntansi pemerintahan. Terus diturunkan lagi laporan keuangan. Terus undang-undang kalau di desa ya dari undang-undang ada tentang desa, terus diturunkan ke Permendagri, kemudian ada laporan keuangan desa. Dasar hukum lainnya. Jadi kalau untuk keuangan di daerah, jadi dari pasal 18 UUD 45, jadi kalau di daerah itu ada yang namanya otonomi daerah, diaturnya di pasal 18, dari pusat dibagi lagi ke daerah, terus yang mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Jadi Pemda itu bisa menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang merupakan urusan pemerintah pusat. Jadi dengan demikian Pemda itu juga berhak menetapkan aturan atau peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. Nah, kalau untuk dasar hukum keuangan di organisasi sektor publik lainnya selain pemerintah, itu ada namanya ISAK 35. Kalau sekarang, kalau dulu itu diatur di PSAK 45, ya kan? Yang sebelumnya juga udah ada di slide sebelumnya. Terus ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, Undang-Undang Yayasan, terus ada Undang-Undang tentang parpol. Permasalahan regulasi keuangan Republik di Indonesia. Nah, ini ada contohnya ada 5. Jadi yang pertama, regulasinya berfokus pada manajemen. Jadi masalah yang pertama adalah mungkin ada regulasi yang memang fokusnya itu cuma pengaturan wilayah manajemen aja. Pokoknya intinya supaya wewenang kamu sama wewenang saya berbeda, sehingga mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi nggak dibayangkan secara keseluruhan itu kira-kira memang outcome-nya mau seperti apa, tapi lebih ke yang penting tugas ini punya kamu, ini punya saya. Terus regulasi belum bersifat teknik, artinya regulasi itu tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih detail atau lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Jadi contohnya, ya dulu dari Perda, itu Perda yang mengatur tentang misalnya akuntansi gitu ya, akuntansi, sistem akuntansi yang ada di pemerintah daerah. Nanti biasanya dia diturunin lagi, jadi misalnya ada juknisnya, petunjuk teknis, bagaimana cara mengimplementasikan regulasi itu gitu. Nah, kalau yang ketiga ini perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Jadi dalam banyak kajian ini beberapa ayat atau pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Atau ada juga di tingkat daerah misalnya regulasinya itu ternyata nggak bisa diturunkan ke perdanya. Gitu. Terus masalah berikutnya adalah pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Oke. Ya, kalau kan sering ya kita lihat misalnya peraturan pemerintah nomor ini ya, yang merupakan perubahan atas peraturan ya kayak gitu-gitu itu. Jadi ada juga regulasi yang sifatnya transisi. Jadi kayak sudah dilaksanakan secara bertahap, dan yang namanya regulasi itu sekalinya diterbitkan kan itu juga butuh sumber daya atau kapasitas tertentu untuk melaksanakannya. Jadi misalnya regulasinya sudah ditetapkan, terus baru setengah jalan gitu sudah ada perubahannya lagi. Nah, itu akan menyebabkan anggaran yang meningkat dan cenderung boros. Gitu. Nah, ini yang terakhir adalah pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Jadi regulasi itu kan sebenarnya harusnya dia punya tujuan tertentu. Namun kalau misalnya di dalam regulasinya itu nggak ada sanksi yang dicantumkan bila organisasi atau entitas tidak melaksanakan atau melanggar, itu ujung-ujungnya nanti jadinya ya nggak dilaksanakan gitu kan, karena nggak ada sanksinya gitu. Kayak sebaiknya kalau dalam regulasi itu harus jelas kekuatan hukumnya seperti apa, sanksinya seperti apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya highlight-nya sih, jadi regulasi terutama regulasi keuangan atau regulasi di akuntansi sektor publik pada masa pandemi COVID. Ini nanti bisa diklik sendiri. Tadi dapat menambah wawasan kalian mengenai regulasi keuangan di sektor publik. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.